Hai, perkenalkan nama saya Yohana Girsang. Saya kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Perusahaan dagang merupakan suatu kegiatan usahanya melakukan suatu pembelian barang untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi atau mengubah bentuk. Pengertian perusahaan dagang secara umum, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Ciri-ciri perusahaan dagang. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam suatu perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan, yaitu yang pertama, perusahaan dagang barang produksi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan produk bahan-bahan baku atau raw material yang sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk lain, seperti kayu, gelondongan, dan mesin gergaji. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi, yaitu suatu perusahaan yang memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap untuk dipergunakan manusia, seperti buku, sepatu, televisi, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat, yaitu satu, perusahaan dagang besar, yaitu perusahaan yang secara langsung membeli suatu produk dari pabrik dalam jumlah yang besar. Perusahaan kemudian menjual barangnya ke sebagian pedagang dengan sebuah perantara yang volume penjualan yang cukup besar, contohnya grosir. Yang kedua, perusahaan dagang perantara, yaitu suatu perusahaan yang membeli barang dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah sedang, contohnya subgrosir. Yang ketiga, perusahaan dagang pengecer, yaitu suatu perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Konsumen bisa membeli secara eceran. Tujuan adanya akuntansi perusahaan dagang dikarenakan banyaknya perusahaan dagang yang membutuhkan jasa accounting yang paham dan mengerti tentang akuntansi dagang. Selain itu, akuntansi dagang juga memiliki laporan-laporan akuntansi dagang tersendiri yang telah dibuat sesuai prosedur. Tujuan pembuatan laporan ini berguna untuk mempermudah pembuatan laporan perusahaan dagang. Laporan-laporan diperlukan pada akuntansi perusahaan dagang yaitu 1. Jurnal umum, 2. Buku besar, 3. Neraca saldo, 4. Penyesuaian dan kertas kerja, 5. Laporan laba rugi, 6. Neraca, 7. Laporan perubahan keuangan, 8. Penutupan buku.
Akun khusus perusahaan dagang, yaitu yang pertama akun khusus perusahaan dagang, yang A pembelian, yang B potongan pembelian, yang C retur pembelian dan pengurangan harga, yang D beban angkut pembelian, yang E penjualan, yang F potongan penjualan, yang G retur penjualan dan pengurangan harga, yang H beban angkut penjualan, yang I persediaan barang dagangan. Yang kedua, syarat pembayaran yaitu yang A N/30 artinya pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Yang B 2/10 N/30 artinya potongan 2% akan diberikan bila pembeli melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, sedangkan jangka waktu kredit 30 hari. Yang C, EOM atau end of month, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat akhir bulan. Yang D, N/10, EOM artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan.